Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Puji Cahyobuwono, dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Pembe Ani Rometa. Perkenalkan, nama saya Erin Trihartanto, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, dan saat ini saya bersama dengan... Ya, perkenalkan, nama saya Aryani Titis Wijayanti. Saya biasa dipanggil anak-anak di sini dengan Bu Titis. Ya. Untuk pada kali ini, saya akan melakukan percakapan atau coaching pra-observasi. Kebetulan kemarin 2 hari yang lalu saya sudah koordinasi dengan Bu Titis bahwa beliau bersedia untuk melakukan praktek observasi bersama kami. Kemudian untuk Bu Titis, untuk observasi ini kemarin kan kita sudah koordinasi nih, koordinasi terhadap observasi, bahwa Bu Titis perlu ketahui bahwa observasi tersebut ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, pasca observasi. Untuk kali ini adalah tahap pra-observasi, di mana kita nanti akan sharing bagaimana persiapan Bu Titis dalam kegiatan khususnya mengajar berdiferensiasi dan KSE, kesadaran sosial emosional. Dengan harapan dalam percakapan ini kita mendapatkan rancangan atau yang nanti gambaran kegiatan Bu Titis Merdeka observasi, sehingga harapan kita semua kegiatan observasi berjalan dengan lancar. Gitu nih. Jadi selanjutnya kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Titis. Selamat siang Pak Erin. Gimana kabar Bu Titis hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik selalu. Dengan Pak Erin gimana hari ini? Alhamdulillah Bu, sama. Alhamdulillah baik sekali pada hari ini. Seperti yang kemarin kita bincangkan gitu, Titis. Iya. Bahwa pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Ini merupakan tugas saya terkait dengan tugas calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu melakukan observasi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Tujuan pra-observasi adalah kita dapat merancang bersama. Saya juga dapat mengetahui rancangan-rancangan apa saja yang akan Bu Titis lakukan ketika nanti kegiatan observasi. Tentunya harapan kita sama kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Gitu Bu Titis. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan apa sih tujuan Ibu Titis terhadap pembelajaran pada kegiatan observasi nanti. Oke, nanti untuk tujuan observasi pembelajaran yang nanti akan diobservasi ya. Tujuan pembelajarannya adalah untuk saya itu pengen agar siswa itu dapat mengorganisasikan dan menyajikan data. Ya, jadi data baik secara pribadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar rumahnya mereka. Nah, mereka bisa menyajikan data itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk daftar, Pak. Gitu. Berarti tujuan Ibu Titis anak itu dapat mengorganisasikan data dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel, sehingga anak itu dapat mungkin dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan soal di sekolah, kemudian nanti dapat dibawa ke rumah ya, bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang Ibu Titis harapkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya harapkan itu saya bisa mendapatkan yang pertama jelas ilmu ya Pak Erin ya. Yang pertama ilmu, dan saya harap dengan tantangan ini ya, saya sebagai guru harapannya ke depannya itu saya pengen lebih meningkatkan, mengembangkan skill saya, kompetensi saya sebagai guru, mengikuti arah perkembangan pendidikan. Berarti yang pertama Bu Titis pengen mendapatkan ilmu nih. Ya. Kemudian dari ilmu tersebut dapat meningkatkan kompetensi Bu Titis sebagai guru. Sangat bagus sekali. Kemudian apa sih
setelah Ibu Titis mengetahui tujuan, mengetahui harapannya, area apa saja atau rencana aksi apa saja yang Bu Titis akan lakukan ketika nanti pada kegiatan observasi? Oke, area yang saya ingin kembangkan, yang pertama saya ingin kembangkan benar-benar itu adalah area di bagian literasi, Pak. Saya pengen meningkatkan literasi anak, ya. Jadi mereka masih kurang ya, jadi saya pengen ditingkatkan. Kemudian yang kedua, saya juga pengen anak itu lebih bisa memahami dan membaca data yang mereka lihat ya, baik secara langsung terutama atau yang tidak langsung. Jadi bisa memahami, membaca dan membandingkan ya di lingkungan mereka, di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sekitar rumahnya mereka. Terus yang kedua, saya juga ingin dari anak itu bisa menyajikan data juga, Pak. Setelah mereka melihat ya secara langsung atau tidak langsung, nah data itu mereka bisa disajikan. Dan setelah itu yang terakhir adalah saya ingin lihat dan mengembangkan ya, ditingkatkan itu siswa itu dalam hal bekerjasama, Pak. Bekerjasama, kemudian berkolaborasi, berdiskusi dengan terutama dalam kelompok, karena nanti kan anak-anak akan dikelompokkan sesuai minat belajarnya, Pak. Gitu. Jadi yang area yang ingin dikembangkan Ibu Titis berdasarkan catatan saya ini anak itu dapat meningkatkan daya literasi anak nih, ya, terhadap suatu minat baca anak, yang kemudian memahami dan membaca data. Ya. Jadi ingin mengaman itu harus membandingkan data, menyajikan, dan anak tersebut dapat berkolaborasi, ya. Sehingga dalam kegiatan ini kompetensi anak juga naik baik di sekolah maupun dapat diterapkan di rumah. Ya. Kemudian dari area pengembangan itu, strategi apa yang akan Bu Titis lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini supaya apa yang diharapkan dari area pengembangan itu dapat tercapai? Oke, strategi yang pertama jelas adalah asesmen awal ya, karena kan kita butuh mengelompokkan anak sesuai minat ya. Jadi di asesmen dulu, nanti kemudian setelah itu saya akan membentuk kelompok. Nanti biasanya sih ada 3, kinestetik, auditory, sama visual. Setelah pembentukan kelompok itu, nanti saya juga di kelas ada alat peraga yang menunjang untuk pembelajaran, seperti nanti LKPD, kemudian di sini ada TV ya Pak, itu nanti saya gunakan dan maksimalkan media yang ada di ruang kelas juga. Kemudian yang terakhir adalah asesmen untuk masing-masing kelompok, asesmen akhir. Dari strategi yang tadi Ibu Titis sebutkan, ada strategi lain nggak selain itu tadi? Ya, ada. Karena ini matematika ya Pak Erin, itu concern saya sebagai guru juga. Apalagi matematika butuh sekali fokus dan daya konsentrasi yang tinggi. Biasanya anak-anak itu loyo di tengah pelajaran. Itu saya menggunakan strategi teknik stop, take a deep breath. Untuk meningkatkan konsentrasi, kembali fokus ya untuk pembelajaran. Terus yang kedua adalah ada ice breaking untuk meningkatkan kesetiaan, kegembiraan anak gitu, untuk lebih bersemangat belajar lagi. Berarti nanti ada alternatif teknik ya yang akan Ibu Titis lakukan, yaitu teknik stop nih untuk anak supaya relaksasi nih, supaya mindfulness nih hati penuh dalam pelajaran, dan ice breaking nih. Dari strategi tadi ya, mana yang akan Ibu Titis tonjolkan dari strategi tadi yang mungkin lebih banyak digunakan? Lebih banyak digunakan yang ke stop and take a deep breath ya. Karena kalau apalagi dalam matematika ya, satu gampang bosan, mungkin juga ketika tingkat kesulitannya tinggi, anak-anak pasti semangat belajarnya menurun, konsentrasi juga, jadi mungkin lebih banyak yang stop and take a deep breath. Stop and take a breath. Ya, untuk tadi relaksasi. Ya, sudah sangat bagus sekali nih strateginya Bu Titis ini, sudah gambarkan. Saya sudah ada gambaran bayangan nih. Jadi sudah tidak sabar lagi nih mau melakukan praktek observasi nanti ya. Kayaknya bayangan saya sudah sangat luar biasa Bu Titis. Terima kasih Pak Heri. Yang terakhir Bu Titis, untuk waktu ya. Yang terakhir, dari
percakapan kali ini apa yang Ibu Titis dapatkan dari percakapan kita tadi? Yang saya dapatkan itu pertama adalah ilmu baru ya Pak Erin, jelas bagi saya satu ilmu baru. Yang kedua saya mendapatkan konsep belajar yang sedikit berbeda ya, konsep belajar mengajar yang sedikit berbeda dari biasanya. Dan dengan konsep ini saya rasa itu satu, saya sebagai guru lebih tertantang menikmati pengajaran juga ya, dengan cara yang berbeda. Dan saya juga bisa menghandle kelas lebih baik insya Allah, karena ada tadi stop and take the declare, speaking dan sebagainya. Kemudian persiapannya juga lebih baik. Lebih baik. Oke, jadi Bu Titis harapan itu intinya perbaikan pada diri sendiri, meningkatkan kompetensi, terus kemudian anak lebih fokus belajar. Karena terima kasih Bu Titis karena waktu kita terbatas nih. Terima kasih atas percakapan kita hari ini. Sama-sama. Semoga kegiatan observasi nanti dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, manfaat untuk Bu Titis, dapat meningkatkan kompetensinya Bu Titis sebagai guru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi dan kesadaran sosial emosional atau KSE. Terima kasih Bu Titis atas waktunya. Sama-sama. Kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi nanti. Nah, kebetulan akan kita lakukan hari ini. Iya, hari ini. Terima kasih Bu Titis. Semoga Bu Titis sehat selalu. Sama-sama Pak Erin juga begitu. Terima kasih Bu Titis, Monggo. Demikian percakapan coaching ya, pra observasi antara saya dengan Ibu Titis. Semoga kegiatan tersebut sesuai dengan penilaian pada LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Sudah pada sarapan belum? Ya. Yang kali ini siapa yang memimpin? Oke, Mas Nova. Oke, selanjutnya kita berdoa sebelum azan dimulai. Apa lagi? Hari ini pagi ini siapa ya yang absen ya? Oke, masuk semua ya. Hari ini tidak ada masuk yang nggak masuk. Oke, hari ini Titis mau bertanya nih. Jumlah anak laki-laki di kelas ini ada berapa? Satu. Kalau anak perempuannya ada berapa? Kalau di total? 40. Kira-kira tadi itu adalah apa anak-anak? Ada yang tahu? Menurut anak-anak tadi yang Titis kasih itu namanya adalah berapa?
penyajian jumlah. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Oke, mana Zeda? Apa data? Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Data adalah kumpulan sejumlah informasi berdasarkan fakta. Fakta mana nih ya? Ada sejumlah anak laki-laki berapa dari jumlahnya? 1. Anak perempuannya? 9. Total jadi 1. Jadi fakta kan ya? Tidak lebih, tidak kurang. Jadi itu adalah namanya data. Nah, hari ini kita belajar cara menyajikan data melalui nanti ada tabel, ada diagram. Jadi kalian nanti membaca dan mengklasifikasikan data yang kalian peroleh ya. Nah, caranya itu nanti ada 3. Secara langsung, angket, dan secara wawancara. Kalau tadi Bu Titis tanya jawab dengan kalian itu namanya apa? Wawancara. Betul sekali. Oke, sekarang kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Titis ya. Nah, hari ini Bu Titis ada video. Sekarang kalian perhatikan dan dengarkan penjelasan dari video ini tentang data ya. Ya, Bu Titis silakan ya. Tentang bagaimana data itu disajikan. Dalam Bagaimana data disajikan ya? telah dilakukan masih baik sehingga kita hadapi resapan yang masuk ke dalam tubuh kita terakhir jangan malas-malas saja ya, harus semangat. Ya, sekarang dengan datanya perhatikan ya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pengumpulan data, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana data itu disajikan. Tabel dan nanti ada yang ketiga adalah diagram. Dalam menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, diagram data, dan juga siapkan. Jadi tadi gimana? Ada 5 bentuk penyajian data agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca. Apa saja 5 bentuk penyajian data yang pertama? Ada nih kita belajar satu persatu dengan cara 5 penyajian data ini. Jadi satu persatu ada tabel, ada daftar, ada diagram batang, diagram garis ya. Anak-anak, kemarin Bu Titis sudah memetakan kalian ya sesuai minat belajar kalian. Masih ingat? Mana nih kelompok yang suka gerak praktek kinestetik? Mana nih kelompok yang suka melihat video, yang suka melihat sesuatu yang indah-indah berwarna-warni? Mana kelompok visual? Oke, kelompok terakhir mana nih kelompok yang suka mendengarkan, kelompok auditory? Oke, jadi nanti kalian belajarnya sesuai kelompok ya, dan nanti tugasnya masing-masing berbeda-beda sesuai minat kalian. Kelompok kinestetik ada tugas tersendiri dari Bu Titis. Kelompok visual juga ada tugas sendiri dari Bu Titis, dan nanti kelompok auditory juga sama ya. Jadi seperti itu ya. Oke, Bu Titis lihat kalian hari ini kurang konsentrasi, sedikit loyo. Nah, untuk mengembalikan konsentrasi dan fokusnya kalian, Bu Titis akan melakukan teknik stop. Jadi nanti kalian take a deep breath ya, pelan-pelan, pejamkan mata. Oke, sudah siap? Oke, sudah. Tarik nafas kalian, rasakan aliran dingin yang ada, yang masuk, kemudian keluarkan. Keluarkan. Yakinkan bahwa diri kalian adalah anak yang hebat, anak yang luar biasa. Kalian bisa melakukannya. Ya. Kalian anak hebat. Terus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Titi ya. Tarik nafas lagi, relax, luar biasa. Yakinkan diri kalian adalah anak yang hebat, hebat dalam segala hal, bisa mengerjakan, mampu mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bu Titis. Ya, begitu? Oke, silakan.
mata kalian. Anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan ice breathing biar kalian tambah ceria. Oke, sekarang silakan kalian berdiri dari kursi kalian. Ya. Kita lakukan namanya adalah dance penguin. Sudah siap? Siap. Ya. 4
tadi datanya dirapikan di dalam bentuk label. Begitu? Oke, silakan kembali ke kelas. Ada 5 anak kelas 5 yang suka makan es krim. 5 anak kelas 5 yang suka es krim itu namanya ada Tia, Ani, Budi, sama Tono dan Ari. Kemudian yang suka makan sempol itu ada 11 anak. Yang suka makan sempol itu ada 11 anak. Namanya Rafa, Anita, Siva, Budi lagi, ya Budi juga suka itu. Kemudian anak-anak, sekarang waktunya kalian mempresentasikan kelompok 1 Papa. Oke? Mau bikin apa? Oh, konten untuk video apa? Di mana nanti? Oh, di YouTube. Oke, bagus sekali. Kelompok 2 mau bikin apa? Presentasinya? Ya, oke, oh, mau menampilkan gambar kalian ya. Oke, bagus. Betul. Oke, kelompok 3. Hasil diskusinya mau ditampilkan dalam bentuk apa? Oke, presentasi ya. Nanti maju ke depan. Oke, good. Sekarang kelompok 1, silakan presentasi. Apa tadi buat video ya, konten? Untuk YouTube. Oke. Untuk tag kontennya kalian buat YouTube ya, video. Silakan nanti kelompok 1 di pojok baca ya. Di sini bisa ya. Oke, monggo kelompok. Nah, sekarang tugas terakhir adalah menulis akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian buka buku paket kalian halaman 120. Silakan dikerjakan. Di situ ada soal datanya nomor 1 sampai 5. Kalian sajikan dalam bentuk tabel sama diagram. Silakan dikumpulkan hasil yang kalian sudah kerjakan di depan sini. Silakan masing-masing kumpulkan ke depan. Oke, sudah cek ya hasil dari yang kalian kerjakan dan ternyata sudah bisa mengerjakan semua dan benar ya. Kalian sudah paham ya? Oke. Jadi kalian tadi sudah belajar sesuai dengan minat belajar kalian ya, dan dengan profil sesuai dengan profil belajar kalian juga. Dan kalian tadi juga sudah meningkatkan konsentrasi ya dengan cara teknik stop, take a deep breath ya. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah adalah nanti dikerjakan lanjutan dari yang kalian kerjakan tadi 10 nomor. Silakan kalian kerjakan di rumah ya, dikerjakan masing-masing mandiri di buku matematika ya. PR matematika yang tadi warnanya apa? PR warnanya apa? Silakan dikerjakan di buku PR matematika kalian, dikumpulkan besok hari Selasa depan ya, ketika ada pelajaran matematika. Oke? Jadi kalian hari ini sudah banyak belajar ya data. Nanti kalian bisa melihat ke lingkungan kalian ya, melihat di lingkungan nanti ada data apa saja ya. Data misalnya kalian belanja ya, bisa kalian tuh belanja ke warung, di situ ada berapa jumlah makanan yang tersedia, yang sudah habis berapa. Nah, kalian bisa menerapkan
ilmu yang kalian pelajari kalian hari ini ya ke lingkungan sekitar rumah kalian atau di rumah kalian. Di rumah kalian punya adik berapa, kesukaannya apa, yang di rumah kan masing-masing berbeda. Itu jadi kalian bisa melakukan mendata langsung ya. Begitu? Ya, sudah selesai waktu pelajarannya, sudah habis. Sekarang waktunya kalian Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fembe yang saya hormati, Guru saya hormati. Terima kasih atas waktunya ini untuk menyempatkan dalam kegiatan coaching pasca observasi. Seperti yang kemarin saya telah sebutkan begitu ya, bahwa kegiatan observasi ini ada 3 tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah pra-observasi, yang ketiga yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Kebetulan untuk tahapan yang 1 dan 2 kemarin sudah lalui. Sekarang saatnya tahapan ketiga, yaitu pasca observasi. Kebetulan untuk kegiatan ini kita didampingi oleh pengajar praktek. Terus gimana kabarnya Bu Titis hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat. Pak Erin? Alhamdulillah baik, sehat Bu Titis. Fembe? Sedang sibuk nih Bu Titis? Biasa. Biasa. Biasa saja. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya di dalam kesibukan Bu Titis mengajar di sekolah. Tapi Bu Titis memang saya lihat tipikal orang yang suka tantangan. Meskipun Ibu Titis baru, tapi memang mau ya. Mari sudah Bu Titis sampaikan adalah untuk meningkatkan kompetensi. Yang pertama adalah Ibu Titis dalam kegiatan coaching ya, pasca observasi dalam percakapan ini, apa yang Ibu Titis harapkan dalam percakapan ini? Oke. Saya itu mengharapkan sekali Pak adanya perbaikan ya Pak dari Pak Erin, kemudian masukan. Jadi intinya dari masukan, perbaikan, masukannya Pak Erin itu menjadi saya itu bisa mengembangkan kompetensi saya sebagai guru gitu. Karena kan pendidikan terus berkembang ya Pak. Gitu. Jadi saya mengharapkan ada perkembangan dan pengembangan. Jadi untuk apa sih ya, meningkatkan kompetensi diri saya Pak Erin. Jadi Bu Titis merasa tertantang ya untuk meningkatkan kompetensi ya. Ya. Sehingga nanti dampaknya juga pada peningkatan prestasi saya ketika Bu Titis sudah kompetensi pembelajaran sudah meningkat, pasti peningkatan pada peserta didik. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan perasaan apa sih yang Bu Titis rasakan ketika mengajar kemarin pada tahap observasi. Kalau yang saya rasakan satu adalah saya senang sekali. Karena apa? Sebelum saya diobservasi itu saya sudah di coaching oleh Pak Erin. Jadi saya sudah tahu, sudah bisa mengimplementasikan apa yang Pak Erin coachingkan ketika saya sebelum ya, tadi kan coachingnya sebelum pembelajaran di coaching Pak Erin, kemudian pas observasi karena saya sudah mendapatkan coaching itu, jadi pas observasi itu ada pembedanya Pak. Jadi Bu Titis sudah merasa merasa lega ya? Iya, lega, senang. Tadinya merasa agak was-was ya. Percaya diri ya, setelah di coaching ya, sudah mendapatkan gambaran-gambaran ya. Kemudian Ibu Titis dari tahap pra-observasi ya, kemarin Bu Titis telah menyampaikan strategi-strategi yang akan Bu Titis gunakan dalam kegiatan observasi. Apakah strategi-strategi yang Ibu Titis sampaikan sudah terlaksana dalam kegiatan observasi kemarin? Kalau untuk strategi ya, kemarin sih mayoritas sudah terlaksanakan ya semua Pak Erin. Cuman memang untuk beberapa itu kayak tujuan pembelajaran ya Pak Erin, yang ada yang belum
tersampaikan dengan baik gitu. Iya. Belum lugas, belum saya sampaikan dengan baik. Iya, kemarin iya. Berarti ada beberapa strategi ya yang kemarin Bu Titis sampaikan, diantaranya Di poin tujuan di poin 7 pembelajaran itu Bu Titis memang saya melihat belum menyampaikan secara jelas ya, di awal itu belum disampaikan secara lugas ya. lugas dalam Ya. kegiatan pembelajaran Hanya itu. apa sih kayak inti-inti saja, tapi tidak saya sampaikan secara lugas dan lengkap gitu. Meskipun Bu Titis belum menyampaikan secara lugas, tapi kan Bu Titis sudah memiliki ya tujuan pembelajaran ya. Apa yang hendak dicapai anak, apa yang anak harus bisa. Kemudian apa sih apa namanya tujuan pembelajaran apa yang kemarin Ibu Titis harapkan ya terkait dengan siswa ini mungkin jadi harus bisa bagaimana gitu loh. Kalau yang pertama kemarin itu sebenarnya adalah tujuannya adalah siswa itu bisa mengorganisasikan dan menyajikan data. Kemudian yang kedua dari data itu siswa itu bisa dibandingkan datanya dalam bentuk tabel, diagram, daftar. Gitu. Berarti saya juga melihat kemarin ya secara umum itu siswa sudah bisa mengorganisasikan, terus kemudian bisa menyajikan dalam bentuk data, terus melalui praktek-praktek kemarin praktek langsung ya anak melakukan ya untuk memenuhi kebutuhan belajar kinestetik. Bu Titis ke depan melakukan pengamatan langsung. Memang anak sudah dari pembelajaran itu anak memang sudah saya lihat sudah bisa ya. Kemudian hal yang baik yang Bu Titis harus dipertahankan dan hal yang harus diperbaiki dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu apa? Kalau saya sih yang jelas persiapan Pak. Ya. Yang pertama persiapannya itu perlu dimatangkan, dimaksimalkan, direncanakan dengan baik. Ya, kemudian dari persiapan itu nanti prakteknya pun sama. Nah, kemarin saya yang paling sukai itu di poin yang ketika stop and take a break, ya. Kemudian ada ice breaking. Nah, itu bisa sekali untuk memaksimalkan ketika anak itu lagi down. Gitu. Cuman kemarin memang saya belum di awal, yang di tengah-tengah. Ya, Ketika pas media itu Pak, ya saya menerapkannya memang pas media karena saya merasa butuh di situ. Di situ ya. Berarti Bu Titis telah tertarik terhadap paling senang itu ya. Ya. Stop and take. Ya. Pembelajaran sosial emosional ya. Yang stop, take a deep breath, kemudian ada ice breaking ya. Dan ternyata ice breaking itu tidak hanya dilakukan 1 kali 2 kali saja. Setiap kali dibutuhkan bisa dilakukan. Terus tadi Bu Titis telah menyampaikan ada yang harus diperbaiki. Kemudian rencananya tindak lanjut apa nih yang akan Bu Titis lakukan terkait dengan hal yang Bu Titis sampaikan yang perlu diperbaiki lagi dalam pembelajaran? Halnya itu paling dalam rencana pembelajaran Pak. Rencana pembelajaran itu kan sebelum pembelajaran ya, jadi sudah ada gambaran. Nanti ketika saya akan pembelajaran kegiatannya apa saja. Jadi yang sebenarnya yang saya merasa perlu banget itu perlu banget persiapan dari awal itu dari RPP-nya Pak. Jadi gambaran-gambaran RPP itu didetailkan poin-poinnya, dipersiapkan dengan baik, dan ketika pembelajaran pun bisa langsung terlaksana dengan baik. Biarpun nanti ada yang sedikit harus ada modifikasi sedikit mungkin enggak masalah. Terus kemudian yang paling sulit saya itu Pak RPP kan. Iya. Terus Kan harus nggambarin dulu tuh Pak, gimana stepnya iya, gitu. memang harus ada gambaran ya bagaimana membayangkan step-stepnya. Terus kemudian upaya apa yang akan Ibu Titis lakukan untuk Bu Titis dapat menyusun RPP dengan sesuai dengan gambaran-gambaran? Upayanya apa ya? Mungkin bisa belajar atau dari Kalau saya sih upayanya sharing-sharing. Mungkin dengan yang ketika kita sharing, ngobrol bareng, terus kayak kemarin dengan coaching itu kan ada peningkatan, ada keterbukaan bahwa ada ide-ide muncul gitu. Ketika kita stuck siapa sih? Ketika kita nggak ada
bahasa Jawanya mampu ya. Iya. Buntu Ketika kita ya. stuck ya gitu. Karena bikin RPP tuh kesannya cuman ngetik-ngetik terus Iya. gini. Nah, tapi kan dari ngetik-ngetik itu kan kita menggambarkan juga Pak. Menggambarkan apa Iya, yang skenario-nya. situasi di kelas dengan anak tuh seperti apa. Nah, jadi nggak cuman sekedar ngetik bikin tulisan, tapi kita juga membayangkan. Kadang proses ketika kita membuat RPP-nya kan agak sulit Pak. Itu menyesuaikan itu harus mencari ide-ide, oh konsep pembelajaran ini mau gimana kan kayak gitu, harus gimana gitu. Kalau misalnya saya stuck, ya saya senangnya sharing Pak, gitu, sharing, ngobrol-ngobrol atau mencari ya alternatif lain lah Pak, Ya. untuk membuka pikiran ide-ide lah ininya gitu Pak. Berarti sharing dengan teman Sharing guru ya. coaching ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Titis? Pak Erin gitu. bisa. Pak Erin kemarin juga saya senang banyak dengan Pak Erin, dengan Bu Iin, dengan teman-teman yang saya rasa teman sejawat itu banyak sekali yang bisa saya ambil ilmunya. Bahkan dari anak-anak Pak, kita Anak bisa bisa melihat ya? ya. Dari Belajar. anak-anak pun saya juga bisa belajar dengan minat mereka. Misalnya, oh dia senangnya kinestetik kan ini KSE ya Pak. Nah dengan KSE, oh dia senangnya ini, oh ini ya berdiferensiasi itu. Jadi saya pun juga akhirnya mikir, oh berarti saya nanti di RPP-nya harus dimasukkan nih untuk anak yang minat belajarnya seperti ini. Oh seperti ini kayak gitu. Jadi dari lingkungan lah siapapun bisa. Nah, siswa bisa, dari teman juga bisa. Selain dari lingkungan, selain dari teman guru, dari siswa, ada lagi nggak? Media. Ya, Nah, karena banyak sekali media, apalagi sekarang keterbukaan teknologi ya Pak. Dari media, dari YouTube ya, banyak sekali yang sharing-sharing ilmu di situ. Kemudian dari medsos juga beberapa kan teman-teman guru yang rajin mengupload video-video itu juga membantu saya juga Pak untuk memunculkan dan meningkatkan strategi saya untuk selanjutnya. dari media itu, kemudian teman guru, lingkungan, mana yang akan menurut Bu Titis lebih efektif dalam membuat Bu Titis? Kalau lebih efektif sih mungkin dengan teman sejawat dan siswa Pak, karena terdekat Pak. Kalau media itu kan mungkin situasi orang guru yang di media ini dengan situasi saya di lapangan kan berbeda. Tapi kalau kita satu lingkungan kayak siswa teman guru teman sejawat atau siswa ya yang di lingkungan satu sekolah kan kita paham gitu. Jadi mungkin lebih enak ke teman guru. Seperti kayak Pak Erin kan kita sudah memahami satu lingkungan itu lebih enak. Berarti Bu Titis lebih efektif ya dengan rekan sejawatnya. Ya. Terus kemudian tadi telah Ibu Titis sampaikan untuk strategi dalam mencari pemahaman itu ya dari guru dengan murid, dari media. Kemudian mulai kapan nih Bu Titis akan melakukan rencana perbaikan rencana perbaikan atau pengembangan Ibu Titis yang akan lakukan? Mulai kapan? Sudah mulai ketika setelah coaching Pak dengan Pak Erin. Berarti langsung gercep ya? Langsung gercep. Gaspol. Karena itu saya rasain sendiri Pak kemarin mungkin memang dari kemarin itu memang saya merasanya ada apa sih ya ilmu baru ini, informasi baru, ilmu baru ini saya tertantang semangat gitu. Dan ternyata ketika diterapkan biarpun saya rasanya mungkin belum maksimal ya Pak, tapi ternyata itu luar biasa hasilnya. Saya puas dan anak-anak pun juga menikmati. Tadi Bu Titis menyebutkan rencana tindak lanjut ya. Ada beberapa rencana tindak lanjut. Kemarin kita juga sudah berdiskusi ya, terkait dengan rencana tindak lanjut. Kemudian Bu Titis sudah kita dalam talk bersama itu Bu Titis sudah mengisikan rencana tindak lanjut. Mungkin bisa dibacakan rencana tindak lanjut apa dan tingkat keberhasilannya, bagaimana Bu Titis mengukur tingkat keberhasilannya? Oke, gimana ya Pak? Oke, kalau untuk lembar ini mau dibaca lengkap atau gimana Pak Erin? Yang menurut Bu Titis perlu saja, yang kira-kira ya. Oke, untuk lembar rencana pengembangan diri saya, untuk aktivitas pengembangannya itu ada beberapa poin Pak.
Jadi yang pertama itu saya pengen untuk pemetaan kelompok sesuai dengan minat belajar. Asesmen awal gitu biasanya. Ya, gitu. Jadi kenapa pengembangan ini perlu? Karena ada tujuannya Pak. Jadi setelah tahu minat belajarnya siswa itu, jadi saya sebagai guru itu bisa mengelompokkan. Mengelompokkan sesuai dengan anak ya, minat belajar anak. Belajar. Ya, gitu. Jadi karena apa? Ketika saya sudah mengelompokkan ini, jadi untuk nanti mendukung saya Pak di kegiatan pembelajaran tugas-tugas itu, jadi saya rasa untuk ukuran keberhasilannya bisa 100%. Berarti Bu Titis menitik beratkan pada asesmen awal ya, Ya, untuk mengetahui ya minat dan profil belajar siswa, sehingga Bu Titis dapat memetakan siswa mana yang termasuk dalam siswa visual, auditori, dan kinestetik. Nah, nanti akan memudahkan pembelajaran. Iya. Gitu ya Bu Titis. Iya. Ada lagi nggak apa yang Kalau pembelajaran yang tadi ya tujuan Pak, tujuan pembelajaran. nanti akan meningkat ya. Ya, jadi kalau aktivitasnya di situ Pak, saya ya tadi kan saya ngerasa kurang di situ juga ya Pak. Jadi saya pengen itu intinya saya bisa merumuskan dengan baik, terus kemudian bisa menyampaikan dengan baik tujuan pembelajarannya ketika pembelajaran. Berarti indikator keberhasilan ketika Bu Titis dapat merumuskan dan menyampaikan. Kalau kemarin saya lihat merumuskan sudah, tapi penyampaiannya mungkin terburu-buru ya. Terburu-buru akhirnya agak kurang lugas agak gambiang ya. Agak kurang. Karena tujuan pembelajaran ini ukurannya adalah keberhasilan, ukuran keberhasilan dari pembelajaran kan. Kalau tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, harapannya kan siswa juga paham dengan materi yang disampaikan. Paham yang harus disampaikan, apa yang juga harus dipahami. Tujuannya yang harus dilakukan, tujuannya apa gitu Pak. Kemudian perbaikan, tadi Bu Titis telah menyampaikan rencana perbaikan dan sudah menyampaikan ukuran keberhasilan. Baik Bu Titis, sampai di titik ini, apa yang Ibu Titis dapatkan dari percakapan kita kali ini? Berdasarkan coaching dan masukan-masukannya Pak Erin, yang saya dapatkan itu adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ya Pak. Dari masukan dan coachingnya Pak Erin itu, pembelajaran diferensiasi dan KSE itu menjadikan saya itu ingin sekali Pak meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, kemampuan ditingkatkan ya dari awal sampai akhir. Jadi tidak hanya ketika pembelajaran saja. Oh iya, berarti Bu Titis mendapatkan bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasi KSE dan KSE ya. Terus kemudian tadi Bu Titis sudah menyampaikan semuanya. Masih ada yang mengganjal nggak Bu Titis dalam pembelajaran dalam percakapan kita kali ini? Tidak ada sih Pak, saya sudah merasa lega senang. Sudah merasa lega ya? Pasti ya. Saya terbuka lah Pak ini ya, terbuka sekali. Itu membuka pikiran saya sebagai guru bahwa penting sekali ya kita mempersiapkan dari awal, kemudian ketika pembelajaran dan akhirnya. Jadi semua proses itu penting sekali, dan saya rasa pembelajaran diferensiasi terkait dengan KSE itu luar biasa. Luar biasa. Jadi pentingnya mempersiapkan pembelajaran sejak awal ya. Memang sih selayaknya kita mempersiapkan pembelajaran dari awal. Karena ada tugas tambahan dan lain-lainnya, akhirnya kita memang waktunya kadang-kadang manajemen waktu ya Pak. Iya. Karena ini harus ya itu juga salah satu kayak saya Pak, manajemen waktu, tapi insya Allah mungkin bisa, kita harus bisa. Saya usahakan bisa ya. Mungkin waktu kita terbatas Bu Titis, terima kasih atas waktunya, semoga
semoga Bu Titis nanti setelah melalui coaching ini, Bu Titis menemukan apa yang Bu Titis selama ini belum Bu Titis ketahui terkait dengan pembelajaran yang Bu Titis. Memang Bu Titis baru sih ya. Jadi kebetulan ini Bu Titis mendapatkan ilmu baru terkait dengan barunya itu teori Bu. Itu baru teori, secara teori ya, stok lama itu ya cuman teori saja. Tapi ketika saya praktekkan, tapi sudah lumayan, saya melihat sudah lumayan bagus. Mau beradaptasi, kreatif juga. Mari saya melihat Bu Titis itu kreatif, mengelola pembelajaran yang menarik ya. Menarik sehingga pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan PSE sudah terlihat kemarin ya. Yang pertama Bu Titis itu sudah melakukan asesmen awal, mengelompokkan anak-anak ini terhadap sesuai dengan minat belajarnya. Terus kemudian Bu Titis kemarin juga dalam awal pembelajaran melakukan KSE, yaitu Bu Titis menyapa anak berdoa, menanam tepuk-tepuk dan kerja kelompok itu merupakan KSE. Kemudian juga Bu Titis telah melakukan kemarin teknik relaksasi ya, dengan teknik stop ya. Itu juga pembelajaran sosial emosional KSE. Kemudian ada speaking juga, sehingga saya melihat itu anak-anak apalagi pelajaran matematika itu agak menjenuhkan. Jenuh pusing. Karena ketika melakukan teknik stop, anak itu seger, apalagi diiringi dengan musik relaksasi, kemudian anak lebih tenang, kemudian Bu Titis mengembalikan keceriaan anak dengan speaking. Itu memang saya sudah melihat apa yang Bu Titis lakukan sebenarnya sudah bisa ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu semoga bermanfaat ketika nanti Bu Titis dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya. Jadi Bu Titis kompetensinya seperti yang Bu Titis diharapkan, kompetensi Bu Titis meningkat. Terus kemudian tidak hanya meningkat, intinya adalah hasil prestasi dan pembelajaran berpihak pada murid. Itu yang kunci. Mungkin demikian Bu Titis. Terima kasih telah mau menjadi rekan observasi saya. Tugas saya sebagai calon guru penggerak. Bu Titis telah bersedia dengan ikhlas. Semoga ilmu ini bermanfaat buat Bu Titis. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Erin, saya juga terima kasih sudah mendapatkan coaching, masukan-masukan yang baik. Ya.